Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mendapatkan satu makanan rohani. Informasi tentang alat kesehatan yang dibuat di Indonesia. Oleh orang Indonesia. Oleh teman kita. Yang saya ingat aja waktu kita di TVRI tahun 97 ya kalau nggak salah waktu itu. Saya diwawancari sama Pak Isyap kedua. Pak Isyap sebagai pelaku, saya sebagai pembina di Sukabumi. Ya, waktu itu sampai beberapa kali ditampilkan di TVRI. Nah, mungkin ini satu dan sekarang alhamdulillah publiknya Pak Isyap sekarang udah lebih dari satu. Bahkan udah kerjasama sama luar negeri. Nah, coba kita akan jajaki. Mungkin pada kesempatan lain kita boleh lihat-lihat nih publiknya Pak Isyap. Ya, ditunggu Pak. Oke. Oke, Pak Isyap, alhamdulillah pada hari ini akan memberikan informasi sama kita berkaitan dengan perkembangan industri alat kesehatan. Dan 30 menit kemudian kita serahkan waktu ke Pak Isyap dan 30 menit selanjutnya kita diskusi seperti materi yang kita dapatkan. Silakan, Pak Isyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi ya semuanya ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Puji syukur semuanya ya. Mungkin saya agak gugup nih kalau presentasi. Mohon maaf ya kalau presentasi saya kurang bagus atau gimana ya. Jadi saya mungkin pertama saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Isyap Gojali ya. Perusahaan saya adalah PT Sarandi Karya Nugraha ya. Berkedudukan di Sukabumi ya, di Cianjur dan Sukabumi ya. Kami bergerak di bidang alat kesehatan dan alat kedokteran. Alat kedokteran ya, kami berdiri awalnya dari 2 orang ya, kemudian tahun 98 kami dibina oleh AMP Astra Mitra Ventura dan YDBA ya. Alhamdulillah dan berkembang. Waktu itu kami mulai dengan 2 orang karyawan dengan bangunan dari Astra 200 meter ya. Ya. Alhamdulillah mungkin sekarang secara keseluruhan sekitar totalnya belum Pak, masih 20.000 lah paling, 20.000 ya, 20.000 gitu. Sebentar. Ya 20.000 mungkin saya akan mulai bagaimana kondisi alat kesehatan di Indonesia dulu ya, kondisi sekarang seperti apa ya. Memang tahun-tahun ini beberapa tahun belakangan ini ada anjuran dari pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Kalau anjurannya mungkin udah dari 10 tahun yang lalu tapi nggak didengar. Tapi mulai sekarang mungkin lebih kepada udah mulai langsung teknis gitu. Jadi ada beberapa produk mungkin yang sekarang dilarang dijual, bukan dilarang ya, di stop dibeli oleh pemerintah gitu. Ya, mungkin saya mencoba untuk bisa menampilkan presentasi saya. Silakan, Jaki, tolong cari Jaki. Sudah bisa dibuka Pak Isyap? Ya, ini judulnya dari Pak Kosasi ya, mungkin ya kita produk alat kesehatan Indonesia dirilik dari mancanegara ya. Kita memang udah mulai dan kawan-kawan kita karena dari anjuran pemerintah ini sudah menggunakan produk dalam negeri dan sekarang mungkin pemerintah juga bukan udah otomatis ada sistem ya yang harus menggunakan produk dalam negeri melalui TKDN ya. Jadi alat kesehatan ini tumbuh di Indonesia
2 tahun terakhir ini tumbuh, dan beberapa tahun sebelumnya juga kawan-kawan kita udah mulai merintis. Kami merintis dengan mendirikan ASPAKI ya, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, dan tumbuh. Ada beberapa kawan kami juga udah mulai ekspor ke beberapa negara ya, ke beberapa negara ya. Mungkin saya akan menyampaikan latar belakang industri alat kesehatan di Indonesia ya. Seiring dengan berkembangannya pelayanan kesehatan di Indonesia, kebutuhan alat kesehatan di Indonesia semakin meningkat ya. Jadi memang sekarang alat kesehatan meningkat karena banyak faktor ya. Industri alat kesehatan baik rumah sakit, klinik, puskesmas terus membutuhkan peralatan kesehatan terdiri untuk melengkapi fasilitasnya ya. Kemudian perjalanan dengan program dari pemerintah, yaitu melalui program BPJS ya, yang cakupannya untuk seluruh rakyat Indonesia, alat kesehatan mempunyai kesempatan dan peluang yang sangat besar. Nah, dengan adanya BPJS ini ya, pelayanan kesehatan di Indonesia, otomatis pemerintah kita membutuhkan pelayanan alat kesehatan ya, penambahan alat kesehatan, karena selama ini mungkin beberapa rumah sakit di daerah dan lain-lain itu tidak mencukupi ya. Jadi terus meningkat gitu, terutama di pelayanan dasar ya. Di pelayanan dasar, jadi di pelayanan dasar ini butuh perubahan dari sebelumnya puskesmas menjadi meningkat menjadi RB gitu, rumah sakit ibu dan anak ya, rumah sakit ibu anak, kemudian dari rumah sakit ibu dan anak meningkat menjadi rumah sakit umum kelas D ya. Jadi terus berjenjang ya. Nah, ini membutuhkan pelayanan dasar gitu. Kemudian ya, kesempatan pengembangan menjamin ketersediaan farmasi dan jadi ini peralatan industri alat kesehatan di Indonesia ini sama pemerintah dibuatkan Impres ya. Impres percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2016 ya, mulai dari 2016. Jadi menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka jaminan kesehatan nasional, meningkatkan daya saing industri farmasi alat kesehatan dalam negeri dan ekspor, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan, mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat-obatan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, serta pemulihan dan peningkatan kegiatan industri utilitas kapasitas industri. Jadi ada memang impresnya untuk mempercepat produksi alat kesehatan ya, jadi di Indonesia. Kemudian ini salah satu cuplikan ya, mungkin dari Presiden ya. Saya meminta kepada LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi agar didahulukan persulit barang impor, intinya jadi harus menggunakan produk dalam negeri gitu. Oke. Dan ini ada berdampak ke industri dalam negeri maupun positif negatifnya juga ada tentunya ya. Kemudian ini salah satu cuplikan juga, kita nggak usah muluk-muluk ya. Dibelokkan 40% saja ya. Selama ini masih sedikit ya industri alat kesehatan pembelian pemerintah untuk alat kesehatan. Sebelum-sebelumnya di bawah 5% ya. 40% saja itu udah bisa trigger pertumbuhan alat kesehatan, pertumbuhan ekonomi kita juga. Kemudian ini juga ada pasal-pasal ya, beberapa tahun 2014 mewajibkan, sebenarnya dari tahun 2014 bahkan sebelum-sebelumnya melalui Kepmen, melalui undang-undang dan lain-lain kita udah difasilitasi ya, tapi tetap
karena tidak ada penalti untuk pembeliannya, penggunaannya, jadi tetap aja menggunakan produk dalam negeri. Nah, mulai sekarang mungkin udah mulai terpaksa harus menggunakan produk dalam negeri melalui TKDN dan melalui pembelian e-katalog. Ya. Kemudian adanya prioritas penggunaan alat kesehatan dalam negeri melalui e-katalog. Tadi seperti saya sampaikan, proses order yang mudah dan cepat. Jadi tidak ada tender lagi ya. Kita udah mungkin dari tahun 2013 kita udah mulai. Tidak ada tender ya. Transparan ya, distribusi produk secara nasional, spesifikasi teknis dan produk sudah pasti dan terekam ya. Kalau sebelum-sebelumnya melalui tender biasanya ada sistem kunci-kuncian, ukuran atau apa berapa gitu kan. Ini sekarang udah terbuka ya, jadi mau pilih yang mana tinggal diklik aja ya. Adanya dukungan akan pengembangan industri alat kesehatan oleh pemerintah ya, melalui penyelenggaraan bisnis meeting ya, B2B ya, kita atau ke user juga ada gitu kan. Jadi udah hampir setiap mungkin 2 minggu sekali sekarang pemerintah memfasilitasi pameran B2B ya di setiap daerah gitu, setiap provinsi muter ya. Penyelenggaraan forum temu bisnis ya, penyelenggaraan event, acara pameran, workshop ya, lain-lain gitu kan. Ini kelihatannya lagi gencar ya, 2 bulan terakhir ya, 2 atau 3 bulan terakhir ini. Kemudian, mohon maaf. Alat kesehatan. Ya, adanya dukungan akan pengembangan produk dan alat kesehatan. Alhamdulillah. Ya, melalui riset dan inovasi ya, pemerintah juga memfasilitasi riset dan inovasi melalui perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset, bekerja sama dengan lembaga riset, akademisi untuk hilirisasi produk, kemudian fasilitas pengembangan produk melalui pelatihan, workshop ya oleh tenaga ahli, pemberdayaan benchmarking ya, produk-produk, kemudian penggunaan teknologi baru untuk pengembangan produk, fasilitas insentif pembiayaan untuk pengembangan inovasi produk, juga ada mungkin termasuk juga insentif untuk mesin-mesin ya. Untuk mesin-mesin ya ada beberapa, kita kalau beli mesin berapa persen dari Kemenperin kalau nggak salah untuk UKM ya. Itu untuk umum lah, bukan alat kesehatan aja. Adanya anjuran Presiden untuk mempersulit barang impor untuk produk sederhana yang diproduksi dalam negeri dan memprioritaskan produk. Udah kok start video. Ini Kemudian potensi baru alat kesehatan adalah pemenuhan alat kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, menentukan penurunan harga ya. Kemudian produk-produk dengan kebutuhan alat berteknologi tinggi seperti treatment, CT scan dan MRI ya. Ini juga masih luas ke depannya, kelihatannya dengan adanya dorongan untuk produk dalam negeri ini kita, udah mulai, kawan-kawan kita udah mulai bergerak ke yang teknologi tinggi ya. Ya, ini contoh 79 produk produk prioritas alat kesehatan dalam negeri. Dari 79 produk ini adalah daftar yang sudah turun tayang dari LKPP, jadi nggak bisa dibeli kecuali buatan dalam negeri ya. Ini memang punya dampak juga ya, kawan-kawan kita yang distributor otomatis mereka udah stok, udah apa, mereka udah nggak bisa jual alat-alatnya gitu, kecuali ke swasta barangkali karena udah di stop istilahnya, di freeze dari e-katalog ya. Ini ada beberapa produk ya. Kemudian ini produk kami ya, ini kebetulan salah satu produk yang dapat penghargaan Karya Anak Bangsa ya. Ini alat digunakan untuk mengetahui kondisi ya, fungsi ginjal sedini mungkin. Jadi ini untuk mendeteksi ginjal yang non kontak ya. Jadi kita menggunakan isotop ya,
fungsi ginjal kiri kanan ya. Ini asli hasil inovasi kita ya, lokal ya. Dan ini yang terbaru ya? Udah lama ini, Pak. Ini memang lama, risetnya juga 18 tahun kalau salah dibikin kita. Kemudian ini dos kalibrator ya, untuk dosis, kalibrasi dosis ya, yang digunakan dari isotopnya, berapa energinya apa dan lain-lain, berapa Curie gitu kan. Kemudian ini untuk mencampur ya bahannya, karena itu bahan radioaktif, jadi dicampurnya di sini kita satu set lengkap gitu. Ini kontainer kontainernya ya. Kemudian ini jarum untuk menyimpan jarum suntiknya gitu kan. Ini ada khusus. Kemudian ini tempat sampah radioaktifnya. Ya, ini yang kita produk. Dan ini gamma counter multiprobe ya, sebuah alat yang berfungsi untuk diagnosa dari kanker yang ekonomik dan kompak. Alat ini berfungsi untuk menganalisa darah dari cairan tubuh pada tabung sampel ya. Perangkat gamma counter multiprobe ini memiliki 3 tabung. Jadi ini suatu alat yang bisa mendeteksi kesuburan dan lain-lain ya, untuk laboratorium ya. Kemudian ini yang kecilnya ya, ini yang single detektor. Kemudian ini brakiterapi ya, ini saya belum jual, belum dipasarkan radiasi, karena ini resikonya terlalu tinggi, jadi belum, kami butuh waktu lagi ya. Ini untuk terapi kanker ya, kanker payudara, kanker serviks ya, dengan radioisotop ya. Kemudian ini tiroid aptik ya. Tiroid aptik ini adalah untuk salah satu mendeteksi dari tiroid ya, gondok ya kalau di kita. Kemudian ini produk tempat tidur kami ya, produk tempat tidur kami yang hospital furniture. Walaupun tahun-tahun ini kita mengalami penurunan yang ini udah jenuh ya, karena ada dianjurkan produk dalam negeri semua, bukannya nambah malah jadi pemainnya jadi banyak paling banyak ini, jadi diserang semua rame-rame. Juga anggaran dasar tahun kemarin kita punya masalah LKPP juga gitu kan, karena harus paket, harus apa ya, banyak gitu ya. Inilah salah satu kendala-kendala kami, harus bisa cepat mengikuti regulasi gitu kan, harus ini ya, memang nggak mudah juga gitu, setiap saat berubah ya. Bahkan kadang-kadang setiap minggu, setiap bulan ada aja perubahan aturan regulasi ini gitu kan. Di samping dari sisi kualitas makin ketat dan lain-lain lah juga untuk perlindungan. Di satu sisi memang untuk proteksi, di sisi lain kalau ketidaksiapan proteksi ini kan harus ada perangkatnya. Artinya kalau kita tidak siap ya kita akan hilang sendiri, terutama UKM ya. Salah satu contoh ya mungkin UKM yang ada di mana? Yang di Tarikolot ya, yang di Citerep itu, mereka banyak yang dulu bisa jual bebas, sekarang udah nggak bisa lagi otomatis gitu, karena ada aturan ya mereka juga. Kemudian ini hospital bed kami ya, yang kami bikin. Kemudian ini kami juga meja operasi ini untuk operasi ya, untuk multipurpose ya, ini kami bikin juga. Kemudian ini transfer bed ya, alat bantu kesehatan ya, untuk memindahkan pasien ya dari emergensi ke ruang operasi, atau dari ruang operasi ke ruang perawatan dan lain-lain. Kemudian ini emergency trolley ya, ini yang kami buat ya seperti ini. Dan yang seperti ini sekarang udah jadi rame pemainnya, jadi di daerah di apa semua jadi ramai ke sini yang dulu sebenarnya distributor ya. Kemudian ini juga pertemuan kami ya, bersama join dengan Unair ya, Universitas Airlangga di Surabaya. Ini laser ya, untuk membunuh bakteri di dalam mulut ya, ketika setelah operasi, atau ini cukup efektif gitu ya. Ini juga prosesnya, kami setiap alat ini harus ada klinikal uji klinis ya,
Uji klinis kita biasanya rata-rata menggunakan sampai 500 pasien ya, 500 pasien dengan dengan aturan-aturannya yang kita ikuti ya. Ini untuk klaster ya. Ini kami kerjasama dengan Unair dari dua sisi ya, di bidang inovasi juga di penerimaan mahasiswa mereka di tempat kami. Jadi satu semester dari Unair di tempat kami untuk kuliah ya. Kemudian ini fototerapi juga kami bikin ya. Ini fototerapi yang benar-benar selama ini menggunakan lampu neon ya. Fototerapi ini lampu TL ya istilahnya, yang panjang gelombangnya tidak sesuai dengan untuk terapinya sehingga efektivitasnya rendah. Kemudian kami bikinkan menggunakan LED yang spektrumnya mengarah ke suatu panjang gelombang tertentu saja sehingga lebih efektif dan tidak ada inframerahnya relatif lebih rendah dan UV-nya tidak ada sehingga perlindungan buat bayi lebih bagus ya. Jadi ini kita udah jual banyak ya, udah di pasarannya. Kita ini kita bikin sendiri semuanya, kita develop ya, karena yang di Cianjur ini kami udah mulai masuk ke elektromedis ya. Jadi elektronik kami punya bengkel elektronik di sono gitu kan, pembuatan alat-alat elektronik. Kami punya sumber daya untuk membuat program microcontroller dan lain-lain ya. Kita semua udah mulai ke arah internet opting peralatan kami semua gitu kan, sehingga bisa komunikasi dengan handphone dan lain-lain. Kemudian ini suction ya. Suction pump suatu alat yang digunakan untuk mengisap cairan yang tidak dibutuhkan pada tubuh ya. Ini biasa digunakan di ruang operasi ya, di ruang gigi ya. Di gigi tapi khusus suctionnya bukan seperti ini, ada beberapa ini untuk di ruang operasi atau emergency. Kemudian ini autoclave kami buat juga. Ya, ini sekarang udah alhamdulillah udah ada permintaan dari Jepang ya. Dari Jepang kita lagi pembahasan ya. Karena kalau untuk kerjasama dengan Jepang ini butuh waktu lama ya sebenarnya. Ini kami udah 3 tahun ya, belum jalan-jalan gitu kan untuk ini yang. Mumpung ada orang Jepang nih, Pak Oku. Ya, lama itu sebenarnya bukan apa, karena kami juga terkendala oleh COVID dan lain-lain. Jadi mulai minggu depan kami akan berangkat lagi ke sono, akan diskusi tukar teknologi ya. Jadi ini produk kami mau rencana dipasarkan mungkin di Asia Tenggara dan lain-lain sini ya oleh perusahaan Jepang, juga dijajaki untuk diekspor ke Jepang ya salah satunya. Dan mereka memang distributor alat kesehatan di sana. Kemudian ada beberapa produk yang kita akan produksi kerjasama dengan Jepang. Kebetulan ada perusahaan di Jepang yang kemarin waktu terjadi tsunami ditutup dan mereka akan hidupkan lagi ya. Jadi join dengan kami, pabriknya beralih di Cianjur kalau nggak di Sukabumi ya. Kemudian ini lampu operasi ya, ini semua kami bikin ya. Komponennya kita menggunakan komponen binaan YDBA ya. Semua ya cetakan-cetakan aluminiumnya dan lain-lain ya. Ini lampu operasi, di mana lampu operasi ada lampu khusus untuk operasi atau ada beberapa tipe ya. Ada yang ceiling, ada yang standar, ada yang double pakai baterai ya. Ini lampu ini tidak menghasilkan panas ya. Kita kemudian mirrorless ya, bukan mirrorless ya, shadowless ya. Jadi kalau lampu operasi ini nyala, kita di bawahnya, jadi tidak ada bayangan kita gitu. Bayangan kepala kita nggak ada di kalau ketutup kepala pun bayangan kita nggak ada di sumber yang akan kita terangi dengan lampu ini. Nah ini ya persyaratan lampu operasi ya. Dengan panjang gelombang tertentu, dengan sudut temperatur cahaya tertentu gitu ya, sesuai dengan persyaratan. Ya ini lampu periksanya yang kami produksi, dan ini sekarang tahun depan ya, tahun ini udah mulai ini untuk proyek stunting ya. Timbangan badan kami produksi, tinggi badan ya. Tinggi panjang bayi ya, kemudian
timbangan bayi ya, kami sedang membuat ya. Dan ini pemerintah lagi fokus ke anggarannya untuk ke sini sekarang tahun ini ya. Kalau nggak salah 1,6 triliun untuk timbangan aja. Ya. Ini yang punya kami memang agak beda ya. Kebetulan punya kami ini udah connect ke Bluetooth ya. Ini diproduksi di Cianjur ya. Udah semuanya alat-alatnya udah connect ke Bluetooth sehingga data bisa dibaca di handphone dan bukan hanya dibaca ya. Jadi kami bisa masuk ke server gitu. Sehingga datanya kalau dulu melakukan pengukuran di posyandu ini kemudian diukur, ditimbang, dicatat nama orangnya, kemudian dicatat nama orangnya, kemudian datanya ditulis pakai tangan, punya potensi salah ya, estafet ya, karena yang menulis sama yang nanti mengedit berbeda ya, dan itu butuh waktu 2 bulan ya, sampai ke pusat, padahal untuk stunting ya, dimana 2 bulan ini waktu yang panjang ya, udah berubah orangnya juga. Timbangannya apa semuanya hingga datanya sudah tidak akurat lagi gitu kan. Itu butuh waktu 2 bulan untuk merekap aja dikirim ke puskesmas. Nah, saya siapkan saat itu juga cukup memasukkan nomor KTP semua di suatu posyandu sehingga ketika melakukan pengukuran ulang di kemudian hari tinggal di bawah binaan dia berapa orang tinggal klik-klik aja semua namanya dia akan sama, kemudian datanya bisa dikirim ke puskesmas saat itu juga, kemudian puskesmas tidak usah merekap, tinggal klik langsung kirim ke pusat ya, ke jenjang ke berikutnya. Kemudian juga kalau memang dibuka aksesnya database-nya untuk langsung ke pusat juga bisa kita siapkan. Jadi ini yang primadona kami sekarang gitu kan. Ini ada 4 produk ya, tinggi badan bayi, panjang bayi, kemudian timbangan bayi dan timbangan dewasa ya. Ini yang kami kembangkan terakhir akurasinya cuma 2 gram ya, kita bisa nimbang 2 gram ya, dengan presisi akurasinya 2 gram. Ini berapa tuh Pak Isep? Ya gimana Pak? Sampai berat berapa? Kalau yang bayi 20 ini 150 Pak, 150 kilo. Jadi ini semua dibuat di Cianjur, dirancang di Cianjur semuanya gitu kan, oleh orang-orang kami ya, karyawan-karyawan kami melalui SDM yang ada di tempat kami yang SDM lokal. Ya, ini kita produk juga ini lumayan juga nih baru tahun ini ya, dikerjakan banyak di binaan YDBA juga nih. UKM YDWA ya, produk centrifuge ya untuk di laboratorium ya. Ini yang kita kerjasamakan dengan Jepang ya, tube dryer dan ada washing machine ya, washing machine untuk instrumen washing machine ya, kita kerjasama dengan Jepang ya, JEMA Jepang ya. Ya, terima kasih, mungkin udah pas setengah jam nih Pak. Ya itulah gambaran ya dari sini ya, kami dari ternyata berdampak juga pemerintah ketika menyetop produk luar, kami dipaksa untuk bisa membuat sendiri sehingga ada beberapa produk setelah berjalan bisa diekspor juga gitu kan. Ini jadi tumbuh ya walaupun mungkin tahap awal kualitasnya nggak terlalu bagus gitu awal-awal ya. Kita juga belajar, saya mungkin dulu sering sebagai teknisi produk alat-alat Korea pada saat itu, alat kesehatan hanya Jepang dan Eropa ya, Cina juga belum gitu kan. Tapi Korea udah mulai begitu jeleknya gitu produk Korea gitu kan, kita ya, ya sangat jelek jauh dengan produk Jepang dengan produk ini. Tapi sekarang udah sejajar ya semuanya gitu kan. Begitupun Cina gitu, di era 2000 Cina udah mulai masuk dan sekarang merajai dunia ya. Sekarang alat kesehatan dikuasai oleh Cina gitu kan, begitu cepatnya gitu kan, nggak nyampe 10 tahun barangkali mereka udah lari gitu kan. Nah sekarang mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Esep. Banyak sekali produknya yang sudah dibuat oleh Pak Esep. Mungkin ada satu pemikiran bikin pameran hanya produknya Pak Esep.
di lokasinya Pak Isep yang baru yang di Cianjur itu. Jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Pak Isep, produk-produk apa aja yang bisa disajikan. Saya kira itu penting sekali kita Pak Isep pertimbangkan. Mudah-mudahan kita nanti bisa lihat semuanya. Ya. Terakhir juga kami membuat MOT ya, modular operating theater ya. Jadi ruang operasi yang terintegrasi semua, yang kontrolnya semua melalui internet of things, semua lampu atau meja operasi dikontrol dari suatu sistem, temperatur, kemudian semua bisa diatur dalam suatu sistem IT terintegrasi ya. Ini kita lagi kembangkannya. Dari sekian banyak produk itu yang mana yang paling laku? Timbangan badan sekarang timbangan mungkin badan. sekitar setahun 20.000 lah. 20.000. Alhamdulillah ya. Ini banyak sekali yang ingin bertanya, saya yakin ya dalam kesempatan ini. Tapi kita akan mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa jadi jadi komunikasi di antar kita. Ya, saya minta tolong dulu Pak Sarip, silakan Pak Sarip. Baik, terima kasih Pak Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suatu yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya tidak terbayangkan bahwa ada industri seperti ini di Indonesia gitu ya. Karena tadi Pak Isep ini melakukan pengembangan produk gitu, ya, melakukan riset sendiri. Bahkan bukan hanya sampai di situ, terus mengikuti teknologi yang berkembang, sudah menerapkan industri 4.0 kan gitu ya, di teknologi 4.0 ini, di mana mencoba sekarang mengembangkan smart operating room ya. Iya betul. Di kamar operasi yang smart gitu, yang menggunakan teknologi. Jadi udah menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi semuanya terintegrasi, di mana setiap device dengan manusia sudah terhubung dengan internet. Ini yang sangat luar biasa gitu ya. Saya tidak terbayangkan bahwa ada perusahaan di Indonesia yang tadinya mungkin dibina oleh Pak Kosasi sebagai perusahaan kecil ya, tapi berpikir sekarang sudah masuk ke pengembangan produk dan riset. Yang saya ingin tanyakan, Bapak tenaga ahlinya dari mana? Dan sekarang ada berapa banyak? Apakah pakai tenaga asing atau tidak? Mungkin itu aja Pak Kosasi. Ya, tolong ditaruh dulu Pak Isep. Nih pertanyaan yang kedua nih, saya minta tolong dari Pak Subadi. Ada Pak Subadi, silakan. Pak Subadi, ya silakan. Lagi pergi. Oh, ada. Oh, Pak Subadi lagi pergi ya. Oh ya, silakan. Ada. Baik. Ada yang mau ditanyakan. Terima kasih kesempatan ini, Pak. Ya, kalau saya pertama mengapresiasi ya, karena saya tahu persis ya pada saat awalnya Pak Isep, tapi saya juga sudah melihat dari awal bahwa Pak Isep itu agak berbeda ya dengan yang dibina oleh kita lah. Jadi dari awal saya udah melihat, saya waktu itu di Balai Besar Logam Mesin, di MADC, dan kemudian saya ditugaskan oleh pimpinan juga untuk bersama-sama mendampingi DBA. Jadi polanya Pak Isep pertama itu berbeda dan hasilnya seperti sekarang. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi Pak Isep ya. Dan mudah-mudahan Pak Isep tidak pernah berhenti. Dan ini justru merupakan industri yang relatif hitungannya jari, Pak. Kenapa? Bukan hanya mengembangkan untuk bisnis, tapi juga inovasi. Sementara kita itu relatif ya. Bangsa ini relatif agak kurang di dalam inovasi. Bahkan di dalam ranking, negeri ini inovasinya sangat rendah. Tapi namun demikian ini membesarkan hati kita semua ya, bahwa Pak Isep sudah masuk di situ, dan ranah Alkes terus terang saja petanya, mappingnya alat Alkes itu paling jarang di Indonesia masuk di situ. Amin. Mengapa? Karena di situ ada sangat presisi, banyak sekali aturannya, banyak sekali benteng-benteng yang harus ditembus. Saya tahu persis Pak Isep ya. Bahkan terus terang saja di Alkes itu termasuk kalibrasi. Itu juga sebetulnya kalau teman-teman
mau masuk ya udahlah Pak Isep yang buat alatnya. Amin, amin. Nah, Ya, setuju, di Pak. bidang lain di kalibrasinya Pak, itu masih Ya, kosong. Artinya masih kosong itu dari kebutuhan rumah sakit seluruh Indonesia itu belum nyampe di atas 20% ketersediaan alat kalibrasi atau lembaga untuk mengkalibrasi alat-alat kesehatan. Oke. Nah, jadi peluang ini juga bisa saja nanti dikembangkan juga oleh Pak Isep ya. Dari sisi aspek lainnya itu juga kesempatan. Jadi saya tidak bisa, tidak bertanya, tapi mudah-mudahan lah nanti, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarif bahwa dari mana yang mendampinginya, terus bagaimana mengolahnya ya, itu nanti sama saja barangkali saya juga di bawah pertanyaan saya. Terima kasih Pak Sekali lagi terima kasih Pak Asep telah menyumbangkan sesuatu. Nanti kita ke Cianjur jarang Pak orang mau di situ lah. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Isep itu nama perusahaannya itu Sarandi. Iya. Sarandi itu nama kampungnya sebetulnya. Di Cianjur itu kampung Sarandi, itu kampung beliau yang sekarang itu tempat produksi, kalau nggak salah itu Pak Isep ya. Betul Pak. Itu. Tapi ada C-nya Pak, Cisarandi ya. Iya. Mereknya tuh Kariksa pakai X. Kariksa itu apa terkontrol gitu bahasa Indonesianya itu. Itu merek produknya. Jadi saya agak sedikit hafal nih dengan Pak Isep. Nah Pak Isep selain inovatif dalam mengembangkan produk alat kesehatan, beliau juga kalau nggak salah jadi penerbang. Hobinya penerbang, dan belakangan ini jadi biker Pak. Kalau statusnya itu bersepeda terus. Yang saya ingin tanyakan ini sedikit aja Pak Isep, yang di Sukabumi masih dilanjut atau tidak gitu? Karena dulu yang saya tahu pabrik yang paling besar itu di Sukabumi, bukannya di Cianjur. Belakangan kok terlihatnya di Cianjur yang dikembangkan. Mungkin alasannya apa tuh Pak Isep? Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Baik, ada tiga orang dulu deh, nanti kita lanjutkan. Silakan Pak Isep. Ya, mungkin satu persatu ya, saya mungkin saya jawab ya. Tadi untuk tenaga kerja asing, kita tidak menggunakan tenaga kerja asing ya, kita menggunakan tenaga kerja lokal ya, tenaga kerja lokal. Dan satu hal lagi, Sarandi itu sejak berdiri kita tahun 2000 98 2005 itu kami semuanya udah paperless ya. Kami develop program sendiri, kami bikin ERP sendiri, semuanya menggunakan tenaga lokal. Waktu itu saya melalui YDBA dapat bantuan dari World Bank ya untuk komputerisasi di pabrik ya. Jadi, dan ini sampai sekarang terus bergulir, dan itu sehingga anak-anak familiar semuanya dengan familiar semuanya dengan IT gitu kan. Jadi mereka udah terbiasa membuat sendiri, dan banyak kan anak-anak pesantren malah gitu kan yang tidak mengerti sama sekali. Jadi kita in-house pada saat itu, mereka minta buku apapun, mau nyoba-nyoba apa, saya kasih gitu kan. Jadi semuanya berkembang sendiri gitu kan. Jadi tahun 2005 itu mereka sudah bisa bikin, saya minta misalnya contoh untuk eksperimen, saya minta kamar saya dibuka pakai SMS gitu kan. Itu bisa mereka lakukan semuanya gitu kan. Jadi memang kami kan dulu mungkin standarnya juga kami ikutin semuanya. Standar ISO apa semua. Pada saat itu orang-orang belum pada pakai ISO, kita udah nekat pakai ISO Pak gitu kan. Tahun 2098 tuh malah awalnya dari Nuri Teknik, bukan 98, kita 95 gitu udah mulai bersentuhan dengan ISO. Udah mulai perusahaan besar tuh saat itu belum ada yang ISO, kami udah mulai standar ISO. Itu kita terapkan melalui SNI berapa ya waktu itu gitu. Mungkin Pak Sopandi ingat melalui program Dapati ya. Oh, Dapati. Pengguna Dapati pertama barangkali gitu kan. Jadi berlanjut sampai sekarang. Apalagi standar alat kesehatan ini kan cukup banyak ya. Kami sekarang ada ISO 9000 ya, ada 13485 ya,
ada 208. IEC 60601 itu harus kami ikutin semuanya. IEC 60601 belum yang mandatori dari pemerintah, CPAKB, cara produksi alat kesehatan yang baik, ditambah lagi juga dengan registrasi ya, dan itu syarat-syaratnya cukup. Jadi kami tidak punya SNI ya untuk produknya, kami lebih menggunakan registrasi dari Kemenkes ya, begitu. Jadi tenaga kerjanya kita tenaga kerja lokal gitu kan. Itu orang yang tunarungu itu masih dipekerjakan nggak? Ya, karyawan kami ini 10% adalah disable ya. Disabilitas. Jadi 10% kami mencoba lah untuk menggunakan disable. Kami kebetulan dapat beberapa kali training dari EOTS ya, dari Tokyo University, kemudian dari Profesor Dr. Rainwater. Jadi Sarandi ini hanya menggunakan air hujan untuk kebutuhan pabriknya. Ya, jadi kami juga audit energi, ya kan, energi efisiensi, semuanya kita benar-benar laksanakan. Bahkan kami bisa tembus untuk energi efisiensinya, bisa tembus masuk ke level 5 ya, di industri hijau Kemenperin ya. UKM kebetulan kami satu-satunya ya, rata-rata kan perusahaan Astra atau Indosmen dan lain-lain lah, semua perusahaan besar yang kami memang bisa masuk ke situ satu ya. Karena kami ikutin, kemudian kami juga belajar tentang penggunaan disable di Tokyo University ya. Sekarang alhamdulillah 10% karyawan kami adalah disable, dan yang kaget adalah ternyata produktivitasnya jauh lebih bagus dari orang-orang normal gitu kan. Ya itu ya, terutama yang tunarungu kami menggunakan operator robot ya, semua programmernya mereka orang-orang disable semua, untuk robot, untuk assembling ya, dan mungkin karena ngobrol mereka fokus ya kerjanya gitu kan. Dan itu saya kebetulan tahun berapa kami mendapatkan ASEAN Business Award ya. Dari ASEAN ya, kita menyisihkan beberapa negara jadi winner untuk perusahaan kami ya, untuk di ASEAN Business Award ya. Kemudian ya tenaga kerjanya juga lumayan bagus ya, begitu Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya? Ya mungkin yang tadi Pak Sopandi ya, kalibrasi ya. Satu hal saya juga lupa. Saya juga punya perusahaan yang membuat alat-alat kalibrasi untuk alat kesehatan. Dan ini kami udah tayang di LKPP dan udah jualan. Ya, jadi kami sistemnya sekarang setiap inovasi itu dipegang oleh satu perusahaan sendiri gitu. Jadi di Cianjur ya berpisah gitu. Jadi di Cianjur ini satu-satunya mungkin sentra desa yang mungkin kata Pak Ubay Sarandi ya, tadi Cisarandi namanya gitu kan, C-nya dibuang jadi Sarandi ya. Kariksa juga bahasa Sunda, brand kami ya. Kariksa itu terpelihara ya, bahasa Sunda gitu yang kami gunakan, diganti dengan X aja. Jadi kami satu perusahaan satu gitu. Jadi di Cianjur ini sekarang di daerah saya, satu desa kami itu ada 7 perusahaan alat kesehatan yang berbeda. Dan itu punya PSAP semua? Saya ada andil di semuanya ya, tapi bukan punya saya 100%, semua kami bawa investor dari luar masing-masing atau dari bukan dari luar negeri ya, dari dalam negeri mereka suruh berinvestasi di situ, bikin pabrik apa semua. Ya ada yang juga yang keluarga atau semua ya, jadi sentra industri ya, ada yang elektronik, ini berbeda-beda masing-masing fokus, tapi jualan mereka sama. Ya, jadi saling tukar aja. Ya, dari Pak Haji Ubay itu tadi komentar apa? Iya, tadi ya betul Pak Haji gitu kan. Jadi kami tidak mau membesarkan perusahaan yang ada gitu kan. Tapi kami membagi perusahaan itu dipecah-pecah gitu, sehingga konsentrasinya ketika sesuatu ada punya masalah, jadi bisa saling hidup ya. Gitu ya, mesti tetap hidup gitu kan. Ini mungkin belajar dari ibu saya ya, ibu saya kebetulan pengusaha juga gitu kan. Jadi perusahaan yang terintegrasi pertanian gitu kan, sehingga
berbeda-beda gitu kan, perusahaan angkutan mati gitu kan, tapi disubsidi oleh yang lain-lainnya gitu kan. Disubsidi itu artinya dia tidak untung nggak apa-apa, tapi angkutan misalnya tidak untung nggak apa-apa, tapi dipakai untuk bisnis yang ini. Tapi ketika bisnis ini turun, kita ngambil untung dari angkutannya aja gitu kan. Banyak ya terintegrasi angkutan, perdagangan dan lain-lain, sehingga kami juga ada khusus perusahaan yang supply komponen gitu. Ya, komponen-komponen dari semua gitu kan. Ya. Oke. Ya, Makasih. Ini ada 3 orang lagi nih. Saya tawarkan Ibu Eli, ya, kemudian Pak Oku, kemudian Bulin. Ya, 3 dulu deh. Ayo, Bu Eli dulu. Silakan Bu Eli. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Bu Ali ini orang rumah sakit Fatmawati, jadi dia tahu tentang kesehatan. Dia justru malah mau membangun kesehatan di pesantren, di pondok. Ya, silakan Bu Ali. Baik, kelihatannya masih ini Pak, masih apa namanya belum bisa memberikan sumbangsi. Cuman ya pertanyaan, cuman nanti misalnya tadi saya udah sampaikan kalau seumpama ada rencana kita jalan-jalan ke pabriknya Pak Isep, mungkin insya Allah saya sama dia akan ikut. Kemudian kalau memungkinkan untuk mengajak ada tim dari Rumah Sakit Fatmawati misalnya yang bisa ikut 1 orang di acara kita itu, kalau diizinkan insya Allah kita akan ikut sertakan. Karena istri saya di ini Pak Isep di Rumah Sakit Fatmawati. Iya, mungkin Pak Isep udah pernah kali kerja sama dengan Rumah Sakit Fatmawati. Sering ya, mungkin banyak juga barang saya di sana Pak. Iya, mungkin banyak juga barang Pak Isep di Rumah Sakit Fatmawati. Cuman satu Pak Kos dari aspek lain ya, dari aspek lain. Mungkin kalau Bapak yang sebelumnya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis terkait masalah teknologi dan seterusnya, saya melihatnya bahwa apa yang Pak Isep lakukan ini adalah sebuah amal jariah ya Pak. Ini hasil curhat dari istri saya. Dia membayangkan dulu di awal-awal dia jadi perawat, betapa sulitnya untuk mengangkat pasien dari satu tempat ke tempat yang lain dengan adanya alat berangkar yang memudahkan orang untuk memudahkan perawat atau tenaga medis untuk memindahkan satu pasien ke tempat lain. Itu sebuah inovasi yang baik dan itu amal jariah Pak, insya Allah Pak. Jadi walaupun misalnya nanti Pak Isep sudah meninggal misalnya, amalnya tetap mengalir dalam temuan-temuan atau teknologi yang Pak Isep kerjakan di bidang kesehatan ini. Belum lagi banyaklah, bukan hanya berangkat dan berbagai macam alat-alat tadi yang memudahkan orang, memfasilitasi orang untuk sebuah kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan keberkahan Pak Isep ya. Itu yang paling amin. Amin. Ya, saya ingat waktu kita dulu di Sasak Panjang yang memberikan pemeriksaan mata itu dulu adalah dari perusahaannya Pak Isep. Taruna Insani. Jadi semua anak-anak diperiksa mata. Diperiksa oleh kita giginya, bukan mata giginya. Oke, silakan Pak Oku. Ini satu lagi Pak Kos. Jadi kita kan sekarang udah punya ini Pak Isep. Kita kan sekarang udah punya UKS ya, usaha kesehatan santri. Kalau di sekolah umum usaha kesehatan sekolah kita UKS. Mungkin nanti ada beberapa alat-alat yang standar lah yang bisa kita gunakan karena setiap hari ada saja santri-santri kita yang sakit, jadi perlu alat-alat untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Mungkin alat-alat yang standar yang bisa kita bisa adakan di pesantren kita ini yang dibawa binaan Pak Kosasi ya, bukan binaannya pesantren miliknya Pak Kosasi. Notabene saya sebagai menjalankannya di sini. Ya Pak Isep kan udah pernah datang ya, udah berapa kali Pak Isep datang? Udah berapa kali? Ya, 2 kali. Beberapa kali lah Pak Isep datang. Ya, nanti sekali-kali kalau datang lihat UKS kita Pak, udah bisa dipasang alat apa di situ. Siap. Oke. Silakan Pak Oku. Ya, terima kasih Pak Kos dan Pak Isep. Itu saya nanya itu 2 macam. Itu satu mengenai katalog Pak. Ya, saya juga itu sebenarnya ada produk dari Jepang mau masukin ke katalog. Dan itu saya dengar itu katalog itu ada syarat itu ya lokal intent ya. Jadi bahan lokalnya berapa persen gitu. Dan itu satu, dan yang kedua itu yang material untuk bikin alat kesehatan itu materialnya itu
ya boleh dikatakan local intent itu seperti apa gitu. Jadi berapa persen impor dan berapa persen lokal gitu ya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, silakan Bu Lin. Selamat pagi, salam Pagi, sejahtera untuk kita semua. Terima selamat kasih pagi. Pak Jikos, Ya. Pak Isep, dan teman-teman lain. Saya ada di Bali. Saya dikasih kesempatan, tadi putra saya sudah dengar karena dia ada kegiatan, akhirnya Ya, salam buat salam buat semuanya. Dr. Chandra, salam. Ya, saya sudah sambil itu saya kasih lihat, beliau tertarik dan diminta kalau bisa ada leafletnya, katalog berapa harganya, karena beliau punya klinik ada di Bali, di NTT dan NTB. Alhamdulillah. Nah, beliau tertarik karena beliau ada rapat hari ini, jadi tidak bisa. Beliau menyampaikan ke Pak Isep atau teman lain kalau bisa kita kirim promosi, yaitu Bali International Boat Summit 2022 tanggal 22 sampai 27 di Bali, Gedung Giri Nata mana apa ya, di Badung. Nah, di sana ada Hospital Expo. Kalau Pak Isep berkenan, kami akan ikutkan, sehingga siapa tahu produknya cocok langsung diambil, karena kliniknya cukup besar di Bali, dan di Bali, di NTT maupun NTB. Saya tadi sudah kasih lihat alat-alatnya, kalau boleh ada e-katalognya atau apalah dan harganya sekalian. Saya bangga. Kalau perlu bikin pameran khusus Pak Isep, produk Pak Isep. Iya. Di Bali kalau bisa. Iya, di Bali. Expo. Kalau mau ikut tanggal 22 sampai 27 Oktober. Kalau ikut ya di Bali. Nah, nanti kami bantu deh untuk apa yang bisa kami bantu. Saya bangga sekali putra Indonesia bisa mempunyai industri alat kesehatan. Biasanya kan kita beli bukan dari Indonesia, kita beli kan dari luar semua alat kesehatan. Nah, kemarin sempat puskesmas baru di Lombok dibuka oleh Menteri, Pak Dokter support alat kesehatan 200 sekian juta itu beli dari luar semua. Nah, kalau memang ada di Indonesia kok tidak pakai Indonesia. Nah, itulah yang diinginkan. Mohon Pak Isep berkenanlah ikut Hospital Expo di Bali. Hospital Expo. Ya, itu aja. Saya terima kasih. Saya punya kesempatan bisa ikut. Terima kasih. Satu lagi Pak Isep minta tolong Pak Jul. Pak Jul, silakan Pak Jul. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, sedikit aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak banyak bertanya, tapi saya bangga bahwa 40 tahun yang lalu kerjasama industri kecil dengan YDBA, yang dimana Pak Kosasi sendiri dalam ini jadi pelakunya, sudah berbuah jauh daripada yang kita harapkan. Dulu kita kerjasama juga waktu itu sama MIDC-nya Pak Supadi, itu berkolaborasi satu sama lain, hingga bisa tercipta lah seperti yang sekarang dilakukan Pak Isep. Apalagi pada waktu itu kita pernah ke Jepang melihat founder di Toyota, di mana pun sana ada satu kampung yang seperti itu, mungkin Pak Oku tahu. Jadi Pak Isep, saya appreciate, saya sangat bangga dengan Pak Isep, dan mudah-mudahan itu bisa berkembang terus Pak Isep. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jul. Silakan Pak Isep. Ya, tadi mungkin yang UKS ya insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa adalah beberapa alat-alat yang mungkin bisa kita ini. Terima kasih Pak Isep. Luar biasa. Ya. Kemudian untuk Bu Oku ya, Pak Oku, mohon maaf Pak Oku. Ya, Pak Oku ya untuk mengenai e-katalog ya, memang sekarang kalau alat kesehatan itu harus ada AKD, jadi untuk alat kesehatan ya, kalau non kesehatan sih nggak ada ya. Mungkin untuk alat kesehatan itu harus ada AKD gitu kan, alat kesehatan dalam negeri ya, AKD terdaftar gitu ya. Jadi kalau AKD ini boleh tayang di LKPP
Kalau tayang, kalau ada AKD semua boleh tayang gitu. Tapi artinya kalau AKD itu alat kesehatan dalam negeri, artinya produk dari luar dipasang dirakit di Indonesia gitu kan. Tapi kalau tayang bisa tayang, nggak ada masalah gitu kan. Walaupun TKDN-nya rendah, tetapi ada anjuran dari pemerintah harus dibeli yang TKDN-nya di atas 25% gitu kan. Harus dibeli, jadi wajib dibeli ya. Jadi nanti kalau beli produk yang di bawah 25% nanti dipertanyakan sama pemeriksa atau yang lain semua. Nanti akan diperiksa gitu. Itu yang masalahnya. Kemudian tadi mungkin peralatan saya TKDN-nya udah ada beberapa yang di atas 30, ada ada yang di atas 40, ada juga yang kurang gitu kan. Karena beberapa motor kan kami beli dari luar ya, penggeraknya gitu. Itu yang mungkin komponen-komponen seperti itu yang membuat TKDN-nya rendah. Kemudian kayak seperti timbangan badan tadi dan beberapa produk kami TKDN ada yang di atas 60% gitu kan. Karena 60%. Dan peraturan yang baru untuk TKDN juga ada peraturan baru ya. Kami dihargai untuk desain ini untuk alat kesehatan dihargai 20% sendiri. Kalau kami merancang sendiri produknya apa semua udah 20% tersendiri. Kalau baru 2 bulan ini kemungkinan melalui Kepmen 331 ya. Jadi memang kalau untuk tayang sih kelihatannya tidak harus kalau untuk alat kesehatan ya tidak harus ada TKDN-nya gitu kan. Tetapi untuk dibeli wajib membeli yang ada TKDN-nya gitu kan. Ya, ini samar juga kadang-kadang kemarin bikin edaran dari kejaksaan ya. Dari kejaksaan bikin edaran bahwa semua proyek harus menggunakan produk dalam negeri dengan TKDN tertentu gitu, sehingga di daerah itu takut gitu kan kalau mau beli bukan dari yang ada TKDN-nya begitu Pak. Jadi TKDN ini menjadi kelihatannya menjadi wajib dan terutama di pembelian di BUMN juga harus ada TKDN sekarang semuanya udah mulai ya pelan-pelan. Nah ini kan rame-rame juga kawan-kawan kami itu impor barang. Ya, cuma tahap-tahap awal sebelum ada TKDN mereka impor dilabelin AKD alat kesehatan dalam negeri ya ternyata bukan dirakit di sini. Ini yang musuh yang kami hadapi sekarang gitu kan. Atau mereka impor dia klaim produk dalam negeri tapi bentuknya semua sama dengan produk yang ada di luar gitu kan. Nah inilah kawan-kawan kami juga sih gitu kan. Tapi ini pemerintah juga dengan berbagai cara menyiasatinya juga gitu untuk melawan orang-orang seperti ini gitu kan yang cari opportunity. Baik begitu Pak. Baik terima kasih, ini banyak sekali ini yang Ibu Lin insya Allah lah nanti kalau memang untuk pamerannya kalau memang memungkinkan ya siap lah gitu kan. Tapi dilihat juga karena sekarang itu hampir tiap minggu Pak bukan pameran business matching, jadi dari Bali muter ke sini semua gitu kan. Jadi tapi kalau di tempatnya PSF itu wajib semua produk itu ditaruh, ditampilkan produknya PSF. Nah kalau kita berkunjung ke sana itu semua produk itu ada di sana. Insya Allah Pak. Siap. Ya. Dan kita akan insya Allah pada kesempatan lain akan datang ke Cianjur. Lihat produknya PSF di Cianjur. Ya kebalik ya. Silakan ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Silakan. Pak Moral Harhab, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak. Ya silakan. Tidak ada. Oke, dari Pak Yen ada yang mau ditanyakan? Ya oke. Kalau cukup ya. Dari siapa? Dari Pak Yan. Kalau ada. Saya cuman ini. Alat kesehatan itu adalah kebutuhan mutlak. Nah, kebutuhan mutlak tuh. Di dunia. Dan persaingannya bukan persaingan antar daerah, tapi persaingan internasional. Nah, bagaimana nanti Pak ISEP menyiapkan
segala sesuatu tenaga kerja dan persaingan dunia, better than other for everything. Amin. Istilahnya Subhanallah. itu bagaimana nanti? Apapun, dari kualitasnya, harganya, deliverynya atau apapun, apa yang akan kita lakukan? Karena ini persaingan dunia dan kebutuhan mutlak. Itu aja. Oke, bagus, nuhun Pak Yan. Ada sebagai closing mungkin ada informasi dari Pak Asep? Ya, ya Insya Allah kami ya itu ya salah satu yang kami harus perjuangkan ya apa yang sampaikan ya karena apapun kami berhadapan dengan produk impor, kami juga tidak bisa hidup dengan proteksi terus gitu kan. Tapi ini jalan untuk awal ya untuk bisa kita ini dan sekarang tuh dari Cina itu begitu derasnya gitu kan dan harganya murah kualitasnya bagus ya itu juga kami harus lawan gitu semuanya. Betul. Iya betul begitu Pak. Jadi itu yang harus kita hadapin. Tapi ketika brand kami udah berkibar, udah dikenal masyarakat, ya kami perbaiki kualitasnya, ya insya Allah lah. Mudah-mudahan mereka juga familiar dengan produk-produk kami gitu kan. Selama ini mungkin ini dari Cina juga banjir Pak ke sini, bikin pabrik di sini karena TKDN-nya dan lebih murah ya. Bisa lebih murah atau bisa juga mereka karena di sini harus produk dalam negeri, mereka pindah ke sini pabriknya. Ini kita yang harus kita lawan juga. Gitu. Kami prinsip apapun di antara sekian pasar dunia ini yang begitu besar, walaupun ada berapa persennya 0,0 sekian persen kita ambil, ya kita berjuang untuk di situ aja dulu. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Oke, nuhun sekali Pak Asep. Dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ustadz Hikmah Abdurrahman, silakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah barusan kita telah mendapatkan informasi yang mengenyangkan pikiran dan hati kita. Insya Allah saya coba ingin di closingnya ini mengisi dari sisi spiritual kita bahwa sesungguhnya kita semua ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam bekal-bekal yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita terbatas dan kemampuan kita juga terbatas. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan dunianya untuk kehidupan akhiratnya. Ini nasihat untuk saya pribadi Pak dan kita semua bahwa siapapun kita, berapa banyak pun harta dan jabatan yang kita miliki di dunia ini, maka pada saatnya nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Termasuk harta itu bisa menjadi fasilitasi, ilmu yang kita miliki itu bisa menjadi fasilitasi untuk kita bawa bekal ke akhirat kelak. Makanya tadi pada saat di sela-sela diskusi, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Isep Gosali dengan ide-idenya Pak, memudahkan orang lain dalam hal bisa juga menolong orang lain dalam dunia kesehatan, dan insya Allah itu menjadi amal jariah Pak. Amin. Kita semua yang hadir di sini mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua yang beliau lakukan. Dan dengan silaturahmi ini Pak, juga kepada Pak Kosasi yang memfasilitasi kita tetap silaturahmi, diberikan kesehatan, keberkahan untuk kita semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya ini hari Jumat ya Pak, hari Jumat doa-doa kita dijawab oleh Allah, mempertemukan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum. Itu saya Pak Kos. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Timah yang sudah memberikan penutupnya. Mudah-mudahan kita pada kesempatan lain bisa ketemu offline ya. Jadi besok jangan lupa tanggal 4 kita akan berkunjung ke pabriknya Ibu Rosalina. Iya tanggal 4 ya. Kemudian tanggal 6 Desember saya lagi minta ke Nepodenso. Jadi perusahaan asal di Nepodenso saya lagi minta. Ya tadinya Pak Supandi kawan Pak Kos. Iya, tadinya tanggal 27 ke Pak Supandi, tapi terlalu padat kita. Nggak takut ketanganan. Jadi Pak Supandi bulan depannya aja. Setelah Ibu Rosalina. Bisa ya?
Jadi gini, ke Pak Supandi itu, kita berkunjung ke tempatnya Pak Supandi, lihat lab-lab yang ada, ya. Kemudian siangnya saya mau ajak teman-teman ke ini, ke apa? Lapas. Lapas. Penjara, Pak. Penjara khusus wanita. Penjara khusus wanita. Bagaimana kita membina orang-orang yang ada di LP. Ya, itu insya Allah udah siap. Tadinya siap tanggal 27, saya juga udah lupa, maaf Pak Supandi. Tanggal 27 itu nggak apa-apa. Ya, tanggal 27 Pak Supandi juga siap, ini juga siap, tapi tangan saya yang nggak siap nih. Jadi insya Allah habis berkunjung Pak Supandi, kita berkunjung ke LP. Karena dari LP ke tempat Pak Supandi itu nggak jauh, nggak sampai setengah jam. Di dalam Mogot ya? Iya, nggak sampai setengah jam. Jadi kita berkunjung, kita lihat kehidupan di lembaga pemasaran khusus wanita yang memelihara anak-anak. Itu bagaimana? Ada yang lahir di sana, ada yang itu gimana cara menyikapinya? Dan bagaimana mereka bisa melahirkan anak di sana? Kita belum tahu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan untuk minggu depan, pekan depan, Jumat akan datang, kita akan coba bicara tentang LPDP, LPBL, apa namanya? PKBL. Bagaimana PKBL ini bisa membina teman-teman UKM? Bagaimana orang-orang ini bisa membangun UKM? Nanti yang bicara narasumbernya kita nggak tahu nanti siapa, ya. Kita akan cari orangnya. Dan mudah-mudahan ya nanti ke tempatnya Pak Isep kita rencanakan pada bulan Januari, insya Allah ya Pak Isep ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan kita tetap bertemu. Dan yang paling penting adalah silaturahmi kita. Saya masih senang, saya masih lihat Pak Jul, saya masih lihat Pak Oku, Pak Supandi, aduh senang sekali. Pak Isep yang sekarang jadi pengusaha yang bukan main, majunya berkembang. Nah, Pak Jubai, insya Allah kita akan bicara lagi minggu datang. Dan mari kita tutup kajian pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit semuanya. Terima kasih. Terima kasih.